Hai, selamat sore. Ketemu lagi bersama aku Iksan. Selamat datang di channel aku di hari ini, di hari Selasa 27 September 2022. Oke, kita lihat market hari ini mengalami uptrend ya. Banyak yang hijau. Kita masuk ke Bitcoin. Di time frame satu harinya ya mengalami kenaikan untuk Bitcoin, dan untuk Shiba juga mengalami kenaikan ya. Oke, kita lihat berita apa aja untuk hari ini. Oke, aku kutip dari Crypto News. Bitcoin dan Ethereum berusaha memulihkan kerugian minggu lalu. Harga Bitcoin saat ini diperdagangkan dalam kisaran ketat antara 19.500 dolar ya dan 18.000 dolar. Ini telah berfluktuasi antara yang rendah dan tertinggi dari kisaran ini sejak menolak angka di 20.000 dolar. Itu telah menyebabkan ketidakpastian dan ketakutan di sektor cryptocurrency. Sementara itu, menurut lembaga manajemen aset data Bluefin, jumlah kontrak untuk pengiriman triwulanan pada bulan September masih mencapai jutaan. Lebih dari 100.000 kontrak opsi BTC dan lebih dari 1,5 juta kontrak opsi ETH akan berakhir pada 30 September. Dampak potensial dari kontrak ini di pasar kripto tidak dapat diabaikan. Bitcoin saat ini diperdagangkan di sekitar 19.180 dolar. Dikutip di hari ini ya beritanya ya, September ini. Terlepas dari volatilitas, ia telah naik 2% dalam 24 jam terakhir dan 1% dalam seminggu terakhir. Cryptocurrency diperdagangkan mendekati level terendah multi tahun di 18.000 dolar karena bears atau pasar turun mendorongnya turun. Harga Bitcoin turun secara besar-besaran setelah Federal Reserve AS menaikkan suku bunga minggu lalu. Itu menyebabkan tekanan jual mendorong cryptocurrency ke level terendah dalam lebih dari 2 tahun. Dengan harga BTC yang cenderung turun dari level tertinggi sepanjang masa di 69.000 dolar, level ini telah bertindak sebagai support kritis. Setelah meningkatnya tekanan jual, Bitcoin tetap berada di sekitar level kritis ini. Menurut Justin Bennett, seorang analis, aksi harga Bitcoin adalah menciptakan kembali saluran yang terbentuk selama pemulihan cryptocurrency dari kehancuran besar-besaran pada awal 2022. Selama periode ini, harga Bitcoin diperdagangkan antara 37.500 dolar dan 49.500 dolar. Selama beberapa bulan Bitcoin diperdagangkan di saluran sideways, namun harga cryptocurrency mulai turun karena perkembangan ekonomi makro yang menyebabkan jatuhnya lagi pada Mei 2022. Menurut Bennett, harga Bitcoin bisa membentuk saluran yang mirip dengan kehancuran sebelumnya setelah mencapai bagian bawah pola pada akhir Juni. Dia percaya cryptocurrency dapat menguji angka 26.000 dolar sebelum jatuh ke level 18.000 dolar. Harga Ethereum mungkin turun lebih jauh. Meskipun mengalami penurunan yang signifikan bulan ini, harga Ethereum belum menanggapi serangan bearish. Penurunan tajam yang dimulai pada 10 September mencegah upaya pembalikan berbentuk V. Itu telah menciptakan sentimen negatif baru seputar usulan merger antara Ethereum dan teknologi blockchain. Pada saat penulisan, harga Ethereum diperdagangkan pada 1.331 dolar dengan bulls atau pasar naik mencoba untuk membangun lantai di atas rata-rata pergerakan sederhana 200 minggu.
Garis tren naik dan sinyal bullish pada grafik harian menunjukkan bahwa pasar mungkin akan bangkit. Namun, masih terlalu berisiko untuk memasuki pasar karena kurangnya penutupan harian di atas rata-rata pergerakan eksponensial 8 hari. Meskipun rally sebelumnya diperkirakan akan memicu peningkatan volume yang signifikan selama likuidasi pertengahan Juni, itu tidak menindaklanjutinya. Ethereum bisa jatuh kembali ke swing low 18 Juni dan membatalkan skenario bearish knife. Pembatalan skenario ini akan memungkinkan pasar untuk menembus swing high 11 September sekitar 1789 dolar. Oke, kita lihat berita dari ini ya, dari Watcher Guru. Oke, kita kutip lagi dari Watcher Guru, berita apa aja. Oke, saya kutip dari Watcher Guru News. Crypto market cap maksudnya, Korea turun 60%, KVI Bitcoin semakin membungkuk. Unit Intelijen Keuangan Korea Selatan baru-baru ini merilis data sehubungan dengan aset virtual. Sebagian besar angka tetap kempes karena kenaikan suku bunga, perang di Ukraina, penurunan kepercayaan investor pada kripto pasca bencana Terra, dan krisis likuiditas yang dicatat dalam ekosistem. Pasar kripto negara itu dilaporkan bernilai 23 triliun won, sekitar 16 miliar pada H1 2022. Hal yang sama mewakili penurunan kasar 60% jika dibandingkan dengan H2 2021 yang dimenangkan 32,2 triliun. Laporan tersebut juga menyoroti bahwa volume perdagangan harian dipangkas lebih dari setengahnya dalam 6 bulan pertama tahun ini, relatif terhadap rata-rata 5,3 triliun won, sekitar 3,7 miliar dalam 6 bulan terakhir tahun 2021. Akibatnya, total laba operasi penyedia layanan aset kripto dan virtual di Korea Selatan turun sekitar 61,5% dari 1,64 triliun won, sekitar 1 miliar, menjadi 0,63 triliun won, sekitar 440 juta. Oke, kayaknya itu aja. Jadi buat kalian untuk membeli atau menjual aset kripto, tetap do your own research. Oke, tetap berhati-hati karena itu uang kalian. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, nyalakan tombol notifikasi, dan share juga. Terima kasih, selamat sore.